Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Sulfa Madinatul. So di video kali ini aku akan buat video lagi buat teman-teman untuk teman-teman kalian yang di rumah aja. Nah jadi setelah masuknya wabah COVID-19 ini di Indonesia, kurang lebih kita tuh karantina udah kayak sebulan gitu. Nah teman-teman gimana sih kalian mengisi karantina kalian selama wabah ini? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah dan mari kita doakan semoga wabah itu cepat-cepat selesai dan Indonesia bisa kembali seperti semula lagi. Dan di hari ini aku akan buat video lagi buat teman-teman mengenai update skincare rutin aku di tahun 2020. Karena kemarin tuh tahun kemarin aku udah buat skincare aku yang tahun 2019 dan kali ini aku akan buat lagi untuk tahun 2020. Nah jadi untuk tipe kulit aku sendiri adalah normal to dry skin dan produk-produk yang aku rekomendasikan di sini adalah semuanya di bawah dari Rp100.000. Dan buat teman-teman kalian tuh harus banget garis bawahi kalau nggak semua skincare yang mahal tuh cocok sama kalian dan nggak semua skincare yang mahal tuh nggak cocok sama kalian. Jadi skincare tuh nggak harus dilihat atau ditekankan dengan harganya, tapi tergantung dari kecocokan masing-masing. Oke, jadi yang pertama yang akan aku bahas di sini mengenai double cleansing dulu. Jadi double cleansing menurut aku tuh nggak harus ketika kita tuh menggunakan makeup yang tebal banget. Nah, apalagi buat teman-teman tuh yang pulang dari sekolah atau yang pulang dari kantor, di perjalanan tuh banyak banget debu atau polusi yang membuat wajah kita tuh kayak kotor banget gitu. Nah, jadi teman-teman tuh butuh banget yang namanya double cleansing. Dan double cleansing yang biasanya aku pakai, jadi yang pertama aku tuh pakai nail cleanser dari Viva Cosmetic. Terus yang kedua biasanya sih aku menggunakan oil gitu, jadi biasanya aku pakai baby oil atau optional lainnya aku bisa juga menggunakan minyak zaitun. Dan ketiga-tiganya itu bagus banget untuk menghapus kotoran-kotoran di kulit wajah. Dan untuk selanjutnya mengenai sabun wajah atau facial foam gitu, biasanya aku menggunakan Agnes. Jadi untuk Agnesnya aku menggunakan yang untuk kulit kering, aku akan taruh gambarnya di sini. Dan untuk yang sekarang aku pakai karena Agnes aku lagi habis, biasanya aku juga pakai dari Envy Green. Jadi ini adalah salah satu juga yang paling aku cocok di wajah aku dan harganya tuh juga murah banget. Next, setelah facial foam, di sini aku jelasin lagi mengenai tonernya. Jadi toner sebenarnya ada banyak banget toner yang aku pakai, tapi ini aku nggak pakai setiap hari, tapi ini tuh dipakai untuk saat-saat tertentu. Jadi misalkan untuk kedua toner ini yang hijau, jadi ini ada astringent sama face tonic green tea dari Gue juga. Ini tuh untuk ketika kalian tuh lagi buntisan atau lagi jerawat gitu, teman-teman tuh bisa pakai ini agar si buntisan kalian tuh cepat reda gitu. Sedangkan kalau misalkan kulit aku lagi nggak ada masalah atau normal aja, biasanya aku pakai tonic. Jadi biasanya aku pakai toner dari Viva juga, ini face tonic yang mengkuang, atau bisa juga kalian mixing dengan air mawar dari Viva juga. Dan kalau misalkan kulit aku tuh lagi dehidrasi banget, aku biasanya menggunakan dua toner ini. Jadi ini adalah sama-sama dari Envy Green. Jadi yang pertama ini adalah face toner, sedangkan ini adalah toner yang hydrating gitu, yang cocok banget untuk kulit kering. Dan untuk kulit kering sangat butuh banget yang namanya moisturize atau pelembab wajah. Dan di sini aku akan tunjukin buat teman-teman moisturize atau pelembab wajah apa saja sih yang biasanya aku gunakan. Jadi untuk yang pertama, aku paling sering menggunakan aloe vera gel. Kalian tuh bisa pakai dari brand apa aja. Kalau aku sih pribadi aku lebih suka yang dari Herboris gitu. Terus yang selanjutnya di sini aku pakai juga pelembab wajah yang biasa aku juga gunakan sebagai base makeup. Jadi di sini ada dua brand. Jadi yang pertama ada dari Purbasari, terus yang kedua ada dari Sari Ayu. Itu harganya murah banget, bahkan harganya di bawah dari Rp20.000 aja. Oke, aku lanjut lagi. Jadi selain membutuhkan moisturize atau pelembab wajah, kita tuh juga butuh banget yang namanya sunscreen atau sunblock. Nah jadi teman-teman tuh harus ingat banget, kalian keluar rumah maupun nggak keluar rumah, kalian tuh tetap harus menggunakan sunscreen atau sunblock. Kenapa? Karena sinar UVA dan UVB itu tetap masuk ke dalam rumah kita dan itu dapat merusak kulit wajah teman-teman. Jadi untuk sunscreen atau sunblock yang biasanya aku gunakan, yang pertama aku paling suka menggunakan sunblock dari Emina. Ini tuh SPF 30 PA++.
Dan yang kedua, aku juga sering pakai yang dari Envy Green. Yang aku pakai tuh biasanya sesuai mood gitu aja. Tapi biasanya kalau aku menggunakan ini yang si Envy Green, biasanya akan ada kayak efek lebih. Dan sedikit tambahan, kalau misalkan untuk pada malam hari, sebenarnya sih skincare antara siang hari dengan malam hari itu nggak terlalu jauh berbeda. Hanya saja kalau misalkan siang hari teman-teman tuh butuh sunscreen, sedangkan kalau malam hari kalian tuh nggak butuh sunscreen, tapi kalian tuh lebih butuh yang namanya krim night atau krim malam gitu. Dan krim yang biasanya aku pakai untuk malam hari ini adalah Neck Extra Whitening. Jadi ini untuk mencerahkan wajah gitu, gunanya untuk mencerahkan wajah. Ini bagus banget dipakai pada saat tidur dan nggak boleh dipakai pada saat di siang hari. Ini fungsinya untuk mencerahkan wajah dan untuk menutrisi wajah kita pada saat tidur. Dan untuk krim yang kedua yang pernah aku jelasin juga ke teman-teman, ini adalah yang biasa aku pakai adalah Kelly Arab. Ini fungsinya untuk menghilangkan flek-flek hitam dan bekas jerawat di kulit wajah teman-teman. Dan untuk yang terakhir, biasanya selain menggunakan krim, biasanya aku juga menggunakan serum. Ini tuh serumnya bagus banget yang dipakai pada saat malam hari karena itu dapat menutrisi kulit kita pada saat kita tidur, yaitu vitamin C. Ini adalah serum vitamin C dari Envy. Sekarang aku mau jelasin lagi mengenai produk-produk untuk bibir. Nah, sebenarnya pasti banyak banget teman-teman yang punya masalah dengan bibir hitam karena mungkin kalian tuh sehari-harinya menggunakan lipstick, dan biasanya sih lipstick ada juga yang mengandung logam gitu yang sehingga kulit bibir kita tuh agak sedikit menghitam gitu loh, dan biasanya juga ada yang hitamnya tuh di bagian pinggir-pinggirannya aja. Nah, untuk mengurangi kehitaman di bibir kita atau di bibir teman-teman tuh bisa coba ini. Jadi biasanya aku menggunakan si Vaseline Repair Gel ini pada saat mau tidur atau sebelum menggunakan produk lipstick apapun. Terus biasanya aku juga menggunakan ini. Ini adalah lip scrub dan ini adalah lip balmnya. Jadi sebelum aku menggunakan lip balm, aku menggunakan dulu lip scrubnya ini. Aku scrub di bagian bibir aku. Terus dari itu aku agak sedikit scrub gitu. Setelah itu aku menggunakan si lip balmnya ini. Ini akan sedikit mencerahkan bibir kita dan menghilangkan sedikit demi sedikit yang membuat bibir kita tuh mengkilap. Dan untuk di bagian masker, sebenarnya itu masker yang aku gunakan nggak terlalu banyak banget, hanya ada beberapa. Jadi teman-teman silahkan pilih aja masker sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan biasanya sih aku menggunakan masker oatmeal. Jadi ada masker yang kayak gini. Jadi oatmealnya gitu banyak banget. Teman-teman tuh bisa pilih varian kayak green tea atau Yamil, atau teman-teman bisa juga olah sendiri. Jadi silahkan beli oatmeal, terus blender si oatmealnya itu, dan bisa digunakan masker dengan dicampurin dengan air mawar. Dan untuk pilihan masker yang kedua, teman-teman tuh bisa juga menggunakan masker Himalaya Herbal ini. Ini juga bagus banget untuk teman-teman yang punya masalah dengan jerawat. And next selanjutnya untuk masker yang paling bagus juga untuk teman-teman yang kulitnya dehidrasi atau kulitnya tuh normal to dry skin, teman-teman tuh juga cocok untuk menggunakan masker madu yang bisa juga dicampurkan dengan toner. Oke, so ya guys, jadi mungkin itu aja video dari aku, rekomendasi skincare di tahun 2020 untuk remaja. Semoga video aku bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis, jangan lupa beri like-nya, isi kolom komentar di bawah video apa lagi akan aku buat selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini, dan share video aku ini ke seluruh sosial yang kalian punya dan ke teman-teman kalian. See you on next video. Assalamualaikum, bye-bye.